Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Alhamdulillah, kali ini aku mau sharing tentang cara menabung asyik. Yap, kenapa asyik? Karena tabungan ini tuh sudah ada pos-pos tujuannya tersendiri. Dan yang makin bikin asyik adalah kita bisa lihat secara langsung fisik uang tabungannya. Nah, ini adalah sinking fund atau dana cadangan. Adalah dana yang kita siapkan untuk perencanaan kita di masa depan. Bisa jangka panjang atau jangka pendek. Jadi kita mengetahui apa-apa yang akan kita butuhkan, lalu kita siapkan dananya dari mulai sekarang dengan cara disimpan dan ditabung sedikit demi sedikit. Jadi sebelumnya tuh, cara aku menabung adalah setelah gajian, aku keluarkan uang sesuai nominal kebutuhan hidup aku, lalu sebagiannya aku simpan di rekening. Nah, sebenarnya ini ampuh sih buat aku, tapi jadinya walaupun nominalnya banyak, tapi kita nggak punya target untuk menabung. Menabung itu untuk apa kita nggak tahu. Lalu tiba-tiba HP rusak, kita ambil. Tiba-tiba lebaran, kita ambil. Kita nggak tahu mana yang kebutuhan yang harus diprioritaskan. Tahu-taunya tabungan menipis. Nah, karena itu, jadi aku coba untuk pertama kalinya membuat sinking fund. Ini juga aku terinspirasi dari banyak-banyak mamis yang selalu upload tentang sinking funds ya. Jadi aku tuh ngiler banget untuk naruh uang di setiap pos-posnya. Nah, semoga aku bisa disiplin dan konsisten ya. Nah, ini aku bikin 3 sinking funds. Yang pertama adalah pajak. Aku buat beberapa kolom, nominalnya 100.000 dan 50.000. Di sini aku nggak targetin untuk isi 1 bulan 1 kolom ya. Jadi kalau ada rezeki lebih, insya Allah akan aku isi sekaligus. Karena aku benar-benar telat banget bikin sinking funds ini. Dan deadline-nya udah pada kurang dari 1 tahun. Nominalnya bebas banget sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau aku di sini karena budget untuk nabung aku tidak terlalu besar, jadi aku hanya tulis nominal 50 dan 100.000 saja. Yang belum nonton budget bulanan aku boleh banget ditonton ya. Dan jangan dilihat dari nominalnya, tapi dilihat dari cara manage-nya. Siapa tahu bisa menjadi contoh buat teman-teman semua. Lalu sinking funds yang kedua adalah lebaran. Untuk lebaran aku targetkan 3 juta, sesuai perhitungan kebutuhan lebaran aku di tahun lalu. Sebenarnya tahun lalu aku full pakai uang THR, tapi rasanya sayang banget, selepas lebaran uang gaji habis. Uang THR pun lenyap, gak nyangkut kemana-mana. Minimal kalau kita buat gini kan uang THR utuh di tangan, atau minimal 50% dari THR bisa kita tabung untuk investasi. Yang terakhir adalah liburan. Nah, ini sih sinking funds yang bukan prioritas utama ya, tapi nggak boleh nggak ada. Jadi tetap harus ada, karena tentunya kita udah capek kerja, pasti harus ada liburan, minimal liburan setitik. Aku sih mentargetkan 2.500.000, tapi ini optional. Bisa aku ambil kapan aja kalau suami ngajakin liburan murah misalkan budget 500.000. Kalau rezeki di sinking funds-nya sudah 500.000 ya udah caw aja gitu. Langsung kita pakai aja. Jadi nggak aku taruh deadline-nya ya. Sebenarnya kita ada wishlist liburan jauh sih dari awal nikah, tapi belum terwujud karena COVID ditambah rezekinya juga belum cukup ke situ. Semoga next bisa terlaksana ya. Amin. Nah, untuk saat ini sesuai budget menabung aku baru buat 3 sinking funds. Insya Allah nanti bertahap aku akan tambah sinking funds yang lainnya insya Allah ya. Nominal dana liburan ini aku taruh 50.000 setiap kolomnya. Pokoknya nominalnya itu paling kecil di antara sinking funds yang lain. Lalu jika nanti di tengah jalan ada keperluan lain, kalau uang dari dana liburan ini udah cukup, aku bisa pakai untuk alokasi dana ke kebutuhan aku yang lain sebetulnya. Jadi si dana liburan ini penting gak penting sih, tapi tetap prioritas utamanya itu target untuk kebutuhan yang lebih penting gitu. Lalu di sini sekalian aku buat tabel untuk emergency fund atau dana darurat. Dana darurat itu adalah dana yang kita siapkan untuk keperluan tiba-tiba.
Ini juga harus banget jadi prioritas utama ya. Biasanya akan terpakai kalau misalkan ada keluarga yang sakit, meninggal dunia, kecelakaan, atau misalkan PHK kayak gitu. Ini akan sangat terpakai banget si emergency fund ini. Jadi kalau bisa ini tuh tabungannya nominalnya besar, jadi prioritas utama, lalu kita simpan aja gitu uangnya, jangan pernah kita pakai untuk hal-hal yang lain gitu. Siapa tahu ini juga bisa menjadi dana dadakan, kayak misalkan untuk dana talang pendidikan kayak gitu. Jadi ini insya Allah ini gak akan kepake kalau bukan buat hal-hal yang sangat-sangat emergency gitu. Lalu si emergency fund ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk dana sosial ya. Kalau menurut aku nggak tahu sih teman-teman yang lain juga sepakat atau enggak. Terus aku juga nggak tahu aliran dana emergency fund ini bisa nggak sih masuk ke sosial. Cuman menurut aku bisa. Ditambah akhir-akhir ini tuh aku lagi paranoid banget teman-teman. Jadi di wilayah aku di Bandung itu lagi banyak banget bencana alam. Salah satunya longsor, lalu banjir juga di mana-mana. Benar-benar ini bikin aku parno, bikin aku was-was gitu. Bahkan setiap sore tuh di wilayah rumah aku tuh hujan besar, angin, gelap, pokoknya menyeramkan banget. Aku nggak pernah sampai setakut ini gitu. Atau mungkin emang bawaannya aku udah ibu-ibu kali ya, udah punya anak, udah punya suami, jadi banyak banget kekhawatiran. Apalagi suami aku kerja di luar gitu. Sedih banget pokoknya dengan alam yang lagi kurang ramah akhir-akhir ini. Jadi kita doain ya buat saudara-saudara kita semua yang dalam bencana sekarang ini. Semoga Allah berikan kesehatan. Terus semoga bencana ini segera berakhir ya teman-teman semua. Amin. Allahumma amin. Lanjut ke part paling favorit, yaitu menyimpan dananya di dalam amplop yang sudah aku bagi-bagi sesuai pos-pos sinking funds dan emergency fund. Seperti videoku sebelumnya, sisa uang cash aku itu ada 250.000 ya. Dan ini ada tambahan alhamdulillah dari suamiku 200.000. Jadi total uang yang akan aku simpan adalah 450.000. Aku pisahkan masing-masing 100.000 untuk pajak, lebaran, dan emergency fund, lalu 50.000 untuk dana liburan, dan sisanya 100.000 akan aku simpan dulu untuk uang jaga-jaga. Kalau tidak terpakai, insya Allah akan ditambahkan di sinking funds dan emergency fund di bulan depan. Ini aku pakai media amplop karena cuman ada amplop ya di rumah, dan amplop ini kan mudah banget ditemukan. Jadi teman-teman yang baru mulai boleh banget loh pakai amplop kayak gini, modalnya cuma beberapa ribu rupiah aja. Lalu aku gambar biar lebih semangat nabungnya. Di sini juga jangan lupa tulis tanggal kapan kita taruh uangnya biar nggak lupa. Setelah itu aku tandai di bagian kolomnya sesuai nominal. Jadi kalau aku isi 200.000 ya 2 kolom berarti yang aku warnain kayak gitu teman-teman. Nah cerita lagi nih teman-teman, menabung itu benar-benar penting ya. Apalagi untuk teman-teman yang baru memulai bekerja, harus banget sisihin uang untuk menabung. Apalagi kalau kondisi kita masih single. Siapa tahu tabungan itu akan berguna untuk keluarga kita atau anak-anak kita kelak. Dulu pun aku menabung sedari muda. Ada beberapa temanku juga yang cerita terakhir-terakhir itu bahwa dia menyesal membuang masa mudanya dengan percuma. Tiap gajian itu habis sama gaya hidup. Dan saat pandemi tiba-tiba datang merubah semuanya. Banyak teman-teman yang di PHK, jadi pengangguran, dan dalam keadaan usia yang udah gak semuda dulu. Tapi mereka gak punya apa-apa, dalam artian masa mudanya itu uangnya terbuang percuma ya. Gak masalah kalau uang gaji kita tuh habis untuk keluarga, untuk orang tua, untuk hal-hal yang penting gitu. Ketika kita dapat musibah, biasanya pasti ada kemudahan karenanya. Karena kebaikan kita terhadap orang tua dan orang-orang sekitar kita. Tapi kalau uang kita habis untuk gaya hidup, untuk beli ini itu, buat nongki, buat ngopi-ngopi tiap hari gitu kan,
biasanya tuh agak sulit untuk keluar dari masalah itu gitu. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk menabung ya teman-teman. Walaupun nominalnya masih sedikit, tapi insya Allah gak akan kerasa dan tiba-tiba tujuan menabung kita itu tercapai satu persatu. Ini bukan maksud aku untuk menggurui, aku juga bukan seorang profesional di bidangnya. Cuman ada banyak banget cerita-cerita gitu yang pengen aku share. Siapa tahu bisa jadi motivasi buat teman-teman, bisa jadi pelajaran juga. Sisa uang jaga-jaganya 100.000 udah aku simpan di dompet aku ya. Semoga aja nggak kepake ya, jadi bisa buat sinking fund di bulan depan gitu. Ini juga aku taruh di dompet, aku nggak ada lagi jadi aku taruh di dompet situ, agak ngepas banget sih sebenarnya. Next, aku akan perbaiki semuanya ya teman-teman ya, biar nggak pada bosan nontonnya. Terima kasih banget buat teman-teman yang sering komen, sering nonton video aku gercep, terus nge-share video aku. Aku juga sering banget nontonin video-video teman-teman semua yang seliweran di beranda, pasti aku tonton. Pokoknya makasih banget buat semua teman-teman yang udah support aku gitu, walaupun kita nggak kenal tapi supportnya kenceng banget ya, Masya Allah. Semoga teman-teman semua sehat selalu, terus diberikan kesuksesan juga ya, tujuannya semoga tercapai juga teman-teman. Makasih banget yang udah nonton video-video aku, yang udah setia ya, dan yang udah tonton video aku sampai akhir. Terima kasih banget. Insya Allah kita ketemu lagi di next video ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video-video aku ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.